Soal fisika nomor 1 UAS. Diketahui berat koper 8 kg diluncurkan di atas papan licin dengan kemiringan 45 derajat. Jarak lantai dan koper 4 meter dan G sama dengan 10 meter per sekon. Hitung percepatan dan waktu yang diperoleh. Diketahui M atau massa sama dengan 8 kg, sin theta sama dengan 45 derajat, S atau jarak sama dengan 4 meter, G atau kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya A percepatan dan T waktu. Jawab A sama dengan G kali sin theta sama dengan 10 kali sin 45 derajat. 10 nilai dari G atau percepatan gravitasi. Jadi 10 dikali sin 45 derajat sama dengan 10 dikali 0,7. 0,7 diperoleh hasil nilai sin 45 derajat. Selanjutnya 10 dikali 0,7 sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita mencari T. Ini T waktu. T sama dengan akar 2 kali S. Akar 2 kali S jarak per A percepatan sama dengan akar 2 kali 4 per 7. 4 diperoleh dari S jarak dan 7 diperoleh dari percepatan. Yang saja sama dengan akar 8 per 7 diperoleh dari 2 kali 4 per 7. Selanjutnya akar 8 per 7 sama dengan akar 1,14. Di sini kurungnya dikeluarkan menjadi sama dengan 1,06 sekon. Untuk gambar ilustrasinya, di sini ada sebuah papan dan kemiringan 45 derajat dan kecepatan 10 meter per sekon. Di sini ada koper dengan berat massa 8 kg. Antara koper ke lantai jaraknya 4 meter. Langsung diluncurkan ini ke lantai, diperoleh percepatan 7 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya tugas fisika UAS nomor 2. Sebutkan 3 jenis gaya dan contohnya. Nah ini 3 jenis gaya: gaya pegas, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Gaya pegas salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh pegas. Contoh, ketapel yang ditarik dan tali busur panah yang ditarik. Seperti anak kecil yang bermain ketapel saat ditarik dan ketapelnya itu balik ke arah yang tadinya. Dan nomor 2, gaya gesek, salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi antara dua benda yang bergesekan. Contoh, rem cakram kendaraan. Saat kita berkendara dan kita ada lampu lalu lintas berwarna merah, kita berhenti, dan saat itu pula proses pencakraman, yaitu termasuk gaya gesek. Dan nomor 3, gaya gravitasi, salah satu jenis gaya tarik yang dimiliki suatu benda. Gravitasi ada disebabkan adanya massa yang dimiliki benda. Sebagai contohnya yaitu batu yang dilempar akan jatuh ke tanah, dan itu batu ada tarikan antara gaya gravitasi bumi. Seperti contohnya lagi buah yang jatuh dari pohon, nah itu termasuk gaya gravitasi. Seperti jatuh itu ke tanah, memiliki tarikan ke bumi. Dan untuk yang soal fisika yang nomor 3, yaitu hubungan matematis antara gaya berat W dengan massa M. Jadi dirumuskan W sama dengan M kali G. Hubungan ini dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Jadi gaya berat yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa dengan gravitasi. Yang sama, hubungan ini samanya antara W antara ini sama ini hasilnya sama kalau dijumlahkan. Nah, untuk perbedaan ilustrasinya,
Massa tidak akan pernah berubah, sementara berat bisa berubah tergantung besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi, massa yang ada di permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer beratnya sama, sedangkan gaya berat tidak sama. Nah, perbedaannya yaitu beratnya sama dan beratnya tidak sama. Selanjutnya soal nomor 4 UAS fisika, yaitu ini gambar vektor gaya. Selanjutnya kita hitung resultan vektor gaya dan arah resultan vektor gaya. Diketahui F1 sama dengan 4 Newton, F2 sama dengan 6 Newton, F3 sama dengan 8 Newton, dan alfa F3 sama dengan 53 derajat. Ditanya R dan tan theta yang dicari. Jawab, kita harus menggambar tabelnya terlebih dahulu. Kita tentukan F1 kalau ke arah kiri min 4 sumbu X nya, dan ke arah atas sumbu Y nya 0. Untuk F2 sumbu X nya 0, sumbu Y nya ke arah atas otomatis plus 6. Selanjutnya kita menentukan F3 nya. F3 dikali cos 53 derajat sama dengan 8 kali 0,6. 8 dari mana? 8 dari F3. F3 8 Newton dikali 0,6. 0,6 hasil dari cos 53 derajat. Jadi 8 kali 0,6 hasilnya 4,8. Selanjutnya kita menentukan F3 di sumbu Y. F3 dikali sin 53 derajat sama dengan 8 kali 0,8. 8 dari mana? 8 F3 di sini tadi 8 Newton. 8 dikali 0,8. 0,8 hasil dari sin 53 derajat. Jadi 8 dikali 0,8 sama dengan 6,4. Selanjutnya kita menentukan sigma. Sigma dihasilkan dari sumbu X dijumlahkan semua, dari min 4 ditambah 0 ditambah 4,8 menghasilkan 0,8. Selanjutnya kita menentukan sigma dari sumbu Y. Sama seperti di sumbu X, dijumlahkan semua. 0 ditambah 6 ditambah 6,4 sama dengan 12,4. Selanjutnya kita menentukan R terlebih dahulu. R sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi ditemukan sama dengan akar 0,8 kuadrat ditambah 12,4 kuadrat. 0,8 diperoleh dari sigma sumbu X di sini, dan 12,4 diperoleh dari sigma sumbu Y di sini. Jadi sama dengan akar 0,64 ditambah 153,76 hasil penjumlahan di sini. 0,64 dihasilkan dari 0,8 kuadrat, dan 153 dihasilkan dari 153,76 dihasilkan dari 12,4 kuadrat. Jadi 0,64 ditambah 153,76 sama dengan akar 154,4. Selanjutnya dihasilkan akarnya dikeluarkan menjadi 12,4. Selanjutnya kita menentukan tan theta. Ini tan theta sama dengan Fy bagi Fx sama dengan 12,4 dibagi 0,8 di sini sama dengan 15,5, dan kita jadikan derajat menjadi 86,3 derajat. Untuk soal yang terakhir untuk fisika UAS nomor 5, perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya, dalam kurung posisinya. Sebuah contoh, busur ditarik dan panah belum meluncur ke arah target. Dan apa? Sebuah contoh lagi,
sebuah pohon, sebuah cabang pohon yang memiliki energi potensial dan sewaktu-waktu bisa jatuh ke tanah tanpa gerakan. Nah, itu yang dimaksud dengan energi potensial. Untuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Contoh bola yang dilempar atau terjatuh, atau sebuah pensil yang jatuh